Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya saya mohon maaf karena datang terlambat ya. Karena tadi ada akreditasi di tempat saya. Kebetulan saya jadi ketua tim. Nah, terus tadi baru selesai jam 7:20-an. Saya pulang ngambil kitab baru ke sini. Sampai sini jam 8:05 kira-kira ya. Ya, kita lanjutkan. Kemarin waktu kita bahas itu pas mati lampu itu ya. Itu sampai ayat yang keberapa ya? 15 ya. Ya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang sifat orang-orang munafik ya. Mereka itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau, tapi jika mereka kembali ila syayatinihim, kepada tokoh-tokoh mereka, kepada setan-setan mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah mustahzi'un, orang-orang yang menertawakan orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah mengomentari orang-orang yang seperti itu, yang memang niatnya itu menertawakan orang-orang yang beriman. Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim, Allah yastahzi'u, menertawakan bihim mereka, baik di dunia atau di akhirat. Caranya Allah menertawakan di dunia, apa yang mereka sembunyikan ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang yang beriman, sehingga mereka merasa tidak diketahui ketika berbohong. Tapi semua orang beriman tahu kalau orang-orang munafik itu berbohong. Dan di akhirat, nanti di akhirat itu ada penjelasan yang ini yang kemarin belum kita bahas ya. Di akhirat nanti orang-orang yang beriman insya Allah itu masuk surga ya. Dan orang-orang yang kafir itu hukum yang ditentukan Allah itu masuk neraka. Itu udah sunnatullahnya memang begitu. Itu ya. Maka ketika orang-orang iman itu masuk surga dan orang-orang kafir itu masuk neraka, ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, wa amma fil akhirati, adapun di akhirat, faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan. Jadi kalau ada suatu hadis kemudian disampaikan oleh sahabat gitu, tapi tidak menunjukkan itu dari Rasul. Okay. Nah itu namanya itu hadis mursal. Hadis mursal. Nah hadis mursal itu di kalangan para ulama tetap bisa digunakan. Meskipun ini kan Ibnu Abbas tidak pernah mengatakan bahwa Rasul mengatakan begini, kan tidak ya. Tapi karena yang mengatakan sahabat, maka diduga kuat itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pernah mengatakan, "Idza dakhalal mu'minuna al jannata", ketika orang-orang beriman masuk al jannata ke surga, wal kafiruna, dan orang-orang kafir annaro, neraka. Maksudnya adalah orang kafir masuk neraka. Jadi dakhola ini fiilnya,
Mu'minuna ini adalah fa'il yang pertama, al-jannata ini maf'ul yang kedua. Nah, kata dakhola fa'il yang ini kata fi'il ini punya fa'il yang kedua, yaitu ini wal kafiruna. Maksudnya wa idza dakhalal kafiruna. Jadi dia itu ada fa'il tapi fi'ilnya disimpan karena sama dengan sebelumnya. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir, maksudnya orang-orang kafir masuk an-naro, neraka. Nah, sesekali fatahallahu minal jannati baban alal jahimi. Nah, ketika orang sudah masuk neraka, orang-orang beriman masuk surga, sesekali fatahallahu, Allah membuka minal jannati, pada surga atau dari surga, baban, pintu, alal jahimi, yang tembus itu pada neraka jahim. Jadi surga dan neraka itu sebenarnya berdekatan, tapi ada pembatas. Itu ada pintunya. Fil maudhi'i alladzi wa maskanul munafikin, di mana neraka jahim yang kalau pintu surga dibuka itu akan kelihatan tempat orang-orang munafik. Itu. Fa'idza ra'al munafiquna al-baba maftuhan, dan ketika orang-orang munafik ro'a, melihat, al-munafiquna, orang-orang munafik, al-baba, melihat pintu, maftuhan, terbuka, kharaju, mereka bersegera keluar, bergegas keluar, minal jahimi, dari neraka jahim, wa yatawajjahuna, dan mereka mengarah ilal jannati, kepada surga. Begitu tahu pintu neraka itu dibuka atau pintu surga dibuka yang tembus ke neraka, orang neraka tahu, langsung bergegas menuju kepada pintu surga. Wa ahlul jannati yanzuruna ilaihim, wa ahlul jannati, dan penduduk surga, yanzuruna ilaihim, melihat mereka. Fa idza wasalu ila babil jannati, wa idza wasalu, maka ketika mereka sampai atau mendekat ila babil jannati, kepada pintu surga, sadda alaihim albab. Sadda, mereka menutup, maksudnya adalah orang-orang yang di surga, alaihim, atas mereka, mereka maksudnya adalah orang-orang yang munafik yang di neraka jahim, albaba, pintu, maksudnya adalah pintu surga. Jadi pintunya mereka tuh datang ke situ langsung ditutup. Sehingga mereka itu akhirnya apa? Mereka itu malu. Ini bagian dari caranya Allah memalukan orang-orang munafik. Di dunia dipermalukan Allah dengan cara apa yang dia sembunyikan ditunjukkan kepada orang-orang beriman, dan di akhirat itu salah satu caranya Allah adalah begitu, mempermalukan orang-orang munafik. Gitu. Di Allahu yastahzi'u bihim. Wa dzalika qauluhu ta'ala, inilah penjelasan ini itu persis sebagaimana yang dijelaskan Allah pada surat yang lain, itu pada surat Al-Mutaffifin, ya, yaitu pada ayat ke-29, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yabhakun. Fal yauma, maka pada suatu hari, alladzina amanu, orang-orang beriman, minal kuffari, kepada orang-orang kafir, yabhakun, menertawakan. Caranya begitu, menertawakan, ya. Jadi memang dunia ini itu semuanya ada tempatnya, ya. Ada tempatnya. Dan dunia ini sebetulnya sudah ditentukan hukum-hukumnya oleh Allah. Ya, tinggal kita milih, kita ini mau milih jadi orang beriman, atau milih jadi orang kafir, atau milih jadi orang munafik. Dan masing-masing sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Gitu. Maka nanti ketika seseorang itu sampai kepada surga, sampai kepada neraka, sampai atau yang lain, maka itu semua adalah pilihan dari manusia itu sendiri. Itulah makna dari sebetulnya manusia itu zalim kepada dirinya sendiri.
Kenapa zalim? Karena mereka hanya milih jangka pendek untuk dirinya, tapi mengabaikan jangka panjang untuk dirinya. Itu orang yang zalim. Nah, maka ada orang yang dia itu hanya menyenangkan satu bagian tubuhnya, kemudian dia mengorbankan bagian tubuh yang lain, itu zalim juga. Misal ya, matanya itu seneng lihat bola, misalnya ya, akhirnya matanya dimanjakan, dipenuhi keinginannya, akhirnya ora turu sampai jam 3 esok. Ya, dimanjakan matanya. Tetapi kan anggota tubuh kita kan nggak hanya mata kan, ada organ-organ yang lain. Akhirnya apa? Organ-organ yang lain merasakan sakit. Itu kan orang yang zalim. Karena dia memenangkan satu anggota tubuhnya, tetapi dia mengalahkan anggota tubuh yang lain. Ini adalah orang yang zalim. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Jadi kemudian Allah lanjutkan wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum dari kata madda ya. Kalau arti bahasanya madda itu memperpanjang. Madda yamuddu. Maksudnya adalah yazidu, menambah. Kalau madda itu memperpanjang. Ya kalau diperpanjang kan jadi tambah kan ya. Ini memang bahasa Al-Quran itu sebetulnya indah sekali kalau jenengan tahu arti bahasanya, tak tahu arti awalnya gitu ya. Dan memang kalau terjemahan itu sudah tafsir sebetulnya, bukan makna kata yang asli. Jika kadang-kadang kalau kita baca terjemahan itu banyak yang miss sebetulnya. Kita nggak menangkap esensinya. Ya kayak kemarin saya itu ke Malaysia, ya, 3 hari di sana. Waktu saya sampai di bandara, saya ke hotel itu naik Grab, dan saya juga banyak Grab, ada Grab di sana ya seperti di sini. Nah kebetulan yang nyetir itu orang Cina. Nah sepanjang perjalanan itu dia cerita orang Cina, tapi dia tahu banyak tentang sejarah ya. Wah Anda orang Indonesia, dia cerita tentang Indonesia, cerita tentang Malaysia, cerita tentang bangsa Melayu. Nah kata dia, orang sini tuh orang Melayu mengatakan kalau asal usul kalau mereka itu penduduk asli Malaysia gitu. Padahal tidak. Orang Melayu itu aslinya dari suku Jawa kata dia ya. Dulu pada zaman kerajaan ada orang Jawa yang mereka itu lari sampai ke negeri Malaysia. Nah, lari itu kalau bahasa Jawa ya Melayu. Makanya dia dinamakan bangsa Melayu. Ini Melayu itu kata dia, kata orang Cina ini itu aslinya dari Jawa gitu. Ya dia Melayu sampai sana dan menamakan bangsanya sebagai bangsa Melayu gitu. Ya, aslinya Jawa. Kata orang ini ya. Ya kita balik lagi ke sini ya. Jadi memang Al-Quran itu kayak begitu. Jadi kalau memang jenengan itu aja baca terjemahannya itu banyak yang miss. Tapi kalau jenengan tahu Arab aslinya itu luar biasa, pilihan-pilihan katanya itu luar biasa. Jadi dan pilihan-pilihan kata itu bukan kata-kata yang letterlek, sehingga pilihan-pilihan kata yang tidak letterlek itu bagi orang yang punya rasa bahasa itu akhirnya punya cita rasa yang tinggi. Contoh misalnya ya. Di Indonesia itu saya pernah cerita ya. Saya di Indonesia itu ada seorang filosof, saya nggak usah cerita namanya, tapi jangan pasti tahu ya. Di Indonesia itu kalau pemilu, kalau orang itu kan dipilih karena keterkenalannya, tingkat keterkenalannya, tingkat keterpilihannya, namanya elektabilitas. Ya enggak? Jadi kata electable, electability, bahasa Indonesia elektabilitas gitu. Nah karena orang itu dipilih dasarnya itu, elektabilitas itu bisa dimanipulasi dengan cara survei, dengan cara diguyuri bansos, sehingga orang yang sebetulnya nggak ngerti apa-apa itu akhirnya bisa memiliki elektabilitas yang sangat tinggi.
Nah kata dia, makanya kalau milih orang itu dasarnya yang pertama jangan elektabilitas, kata dia ya. Tapi yang pertama itu adalah intelektualitas dan berikutnya adalah etikabilitas. Nah etikabilitas itu nggak ada dalam bahasa Indonesia sebetulnya. Ya enggak? Di Indonesia itu yang ada itu apa? Yang ada itu etika. Etikabilitas itu nggak ada. Coba kalau nggak percaya jangan cari aja di kamus. Ada nggak kata elektabilitas apa? Kata etikabilitas itu? Nggak ada kan? Mungkin yang ahli bahasa mungkin. Tapi kita ngerti maksudnya kan? Dan kata-kata etikabilitas itu kayaknya kata-kata yang wah, dan bagi kita itu langsung nyantol di otak gitu. Karena seakan-akan dia itu sepadan dengan kata elektabilitas gitu. Sehingga kesannya jadi wah. Nah, Al-Qur'an itu begitu. Kalau dengan paham bahasa Arab yang asli. Sehingga orang itu ketika mendengar dia ngerti maksudnya tapi nggak terpikir sebelumnya gitu. Kok bisa ya ada kata-kata yang indah seperti itu dan nggak pernah diucapkan. Itu kalau dengan paham bahasa Arab yang asli, baca Al-Quran itu ada rasa itu. Nah seperti ini Allah nggak menggunakan kata wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini kata-kata yang digunakan Allah itu kata-kata yang asing. Yang kalau diucapkan itu rasanya itu punya cita rasa yang tinggi. Ya, wa yamudduhum, madda itu artinya madda itu panjang ya. Makanya kalau jangan belajar ilmu tajwid ada mad ya. Mad itu artinya dibaca panjang. Madda itu memperpanjang. Wa yamudduhum, dan Allah memperpanjang mereka. Maksudnya yang dimaksud memperpanjang itu adalah bahasa sederhananya itu adalah yaziduhum, menambah. Apa yang ditambah? Fi tughyanihim. Nah, tughyan ini suatu kata yang orang ngerti tapi jarang dipakai. Apa arti tughyan? Arti tughyan itu dolalah, kesesatan. Ini kata-kata yang jarang dipakai, tapi dipakai oleh Al-Quran. Sehingga kesannya itu wah gitu kalau bagi orang yang ngerti bahasa Arab ya. Wa yamudduhum, dan Allah menambah mereka fi tughyanihim ay fi dolalatihim, dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, berputar-putar. Jadi menambah dalam kesesatan mereka, ya'mahun, berputar-putar. Jadi berputar akhirnya seperti spiral. Jadi tambah sesat, tambah sesat, tambah sesat, tambah sesat. Jadi setiap hari itu semakin lama semakin sesat hidupnya. Gitu. Awalnya sesatnya sedikit, tapi tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya'mahun, berputar-putar, dan putarannya nambah. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan nama apa namanya, helical ya. Ini menarik juga masalah bahasa ini ya. Jadi di bidang saya itu ada pesawat namanya CT scan. Nah ya, dulu itu ditemukan CT scan spiral. Ya bentuknya itu spiral. Semakin lama semakin mutar kayak gitu. Nah kebetulan yang menemukan ini orang Jerman, Profesor Willy Kalender. Nah kemudian orang Amerika yang teknologinya juga maju, kata orang Amerika, kata spiral itu salah. Spiral itu apa? Spiral itu berputar, tapi luasnya sama. Jadi kalau ada berputar, luasnya sama, itu namanya spiral menurut orang Amerika. Nah kalau dia itu, kalau berputar, luasnya itu sama, itu kalau orang Amerika namanya itu helical. Nah kalau berputar semakin membesar namanya itu spiral. Kalau seperti tornado itu spiral. Tapi kalau seperti pen itu namanya helical. Nah kata ya'mahun ini artinya sebetulnya adalah spiral. Spiral itu berputar semakin
besar ya. Jadi kesesatan manusia itu begitu. Makanya orang sesat itu enggak tiba-tiba ya. Makanya orang baik itu juga enggak tiba-tiba, orang sesat itu enggak tiba-tiba. Awalnya dia itu sedikit, terus nanti nambah lagi sedikit. Kok enggak ada apa-apa ya? Nambah lagi sedikit. Kok enggak apa-apa ya? Nambah lagi sedikit. Lama-lama itu semakin lama semakin membesar, membesar, membesar. Lama-lama jauh dari kebenaran. Gitu. Paham ya? Gitu. Nah, seperti itu. Maka Al-Quran mengatakan ya'mahun itu artinya adalah yataraddaduna fil kufri wa tarkuhu mutahayyirin ya. Jadi yataraddadun bolak-balik fil kufri dalam kekufuran wa tarkuhu dan mereka ditinggalkan mutahayyirin dalam bentuk kebingungan. Nah, orang-orang munafik itu seperti itu. Jadi akhirnya apa? Sifatnya, perilakunya yang seperti itu akhirnya itu menambah dia semakin lama semakin sesat, semakin jauh, semakin jauh, akhirnya dia betul-betul jauh dari kebenaran. Termasuk orang belajar juga begitu ya. Jadi sedikit. Kuncinya itu apa? Istiqomah. Jadi beramal juga begitu. Makanya Rasul pernah mengatakan, jadi sesuatu yang istiqomah meski sedikit lebih dicintai Allah daripada yang banyak tapi tidak istiqomah. Nah, dan kalau mau istiqomah itu memang kita harus komitmen pada diri sendiri ya. Kayak kita misalnya mau istiqomah kepada diri sendiri, misalnya untuk baca Al-Quran, maka kita harus anggap itu perjanjian dengan diri sendiri. Gitu. Dan misalnya karena suatu saat misalnya kita nggak baca Quran misalnya ya, maka kita harus menganggap bahwa diri kita hutang dengan diri kita sendiri. Gitu. Nah kalau begitu insya Allah bisa istiqomah ya. Tapi kalau kita itu nggak begitu, ya lama-lama itu nggak baca, lama-lama itu biasa nggak baca. Kalau udah lama-lama nggak baca ya sudah. Gitu. Ya makanya di sini memang kita harus berusaha untuk istiqomah itu. Nah orang-orang yang orang-orang yang munafik seperti itu, kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-16, ulaikal ladzina ishtarau ad-dulalata bil huda. Ulaika mereka itu alladzina adalah orang-orang ishtarau yang membeli ad-dulalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Ya, akhirnya apa? Petunjuk yang dia miliki dijual dan yang dia dapat adalah kesesatan. Jadi Allah itu menganggapnya seperti orang yang sedang transaksi jual beli. Dan hidup itu begitu memang. Hidup ini memang kita nggak bisa ngambil semuanya. Jadi kalau kita dapat satu, yang satu dikasihkan. Kayak begitu ya. Kita dapat makanan, yang kita kasih uang. Dia melepas makanan, dia dapat uang. Kan begitu hidup ini. Saling memberi dan menerima. Nah, kalau orang-orang munafik itu, yang dibeli adalah kesesatan, yang dipakai beli adalah hidayah. Ini kan sebuah transaksi yang teramat sangat rugi, ya enggak? Lalu yang kita pakai beli itu hidayah, tapi yang kita beli adalah kesesatan. Ini adalah orang yang rugi, yang paling rugi. Meskipun mereka merasa tidak rugi, tapi sebenarnya dia itu orang yang paling rugi. Makanya Allah menggambarkan dengan bahasa yang luar biasa. Inilah orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Kemudian Allah lanjutkan, fama rabihat
maka tidak untung tijaratuhum, perdagangan mereka. Jadi orang yang seperti itu tuh betul-betul nggak ada untungnya, rugi. Kalau orang Jawa bilang buntung gitu ya, buntung. Lalu punya hidayah dipakai untuk membeli kesesatan, ini kan buntung, betul nggak? Jenengan udah ngeluarin duit, nggak dapat makanan, malah dikeplak misalnya. Udah duitnya hilang, malah kepalanya dikeplak orang kan gitu. Ini kan orang yang buntung seperti ini. Nah, orang-orang munafik itu kira-kira seperti itu. Ya. Fama robihat tijaratuhum, ay falam yarbahu, mereka tidak beruntung fi tijaratihim, dalam perdagangan mereka. Bal khosiru, bahkan mereka itu rugi. Khosiru itu rugi artinya ya. Dikata khusrin gitu ya. Jadi kalau kita misalnya membaca surat al asr itu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin itu dalam kerugian ya. Nah, kalau fiilnya itu adalah khosaro, kemudian isimnya adalah khusrin. Bal khosiru, tetapi mereka rugi. Wa makanu muhtadin, wa makanu, dan tiada mereka muhtadin adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Petunjuk kemana? Ila turukit tijarah, kepada jalan perdagangan yang menguntungkan. Jadi orang yang tidak mendapat petunjuk kepada jalan perdagangan, gitu ya. Fa'innal maksudnya apa? Ini kan bahasa puitis sebetulnya. Ini bahasa puitis loh, dengan paham ya. Meskipun memang begini, tapi yang namanya bahasa itu semakin puitis suatu bahasa itu kalau diterjemahkan semakin sulit gitu ya. Makanya kalau sebuah sastra itu diterjemahkan itu biasanya kalau kita baca malah puyeng biasanya ya. Nah itu memang untuk memahaminya dan untuk merasakannya kita harus tahu bahasa aslinya. Gitu. Maka memang ini bahasa-bahasa yang dipakai ini bahasa-bahasa yang puitis dan pakai kata-kata yang nggak biasa dipakai oleh orang Arab. Tapi memang kesannya itu wah gitu ya. Kalau yang ngerti bahasa itu. Ai falam yarbahu fi tijaratihim wa ma kanu muhtadin. Maksudnya adalah fa innal maksud minha salamatu ra'sil mal warrabhi. Maksudnya adalah salamatu ra'sil mal, yaitu selamatnya. Selamat itu bahasa Arab sebetulnya ya. Selamat itu maksudnya ya nggak terganggu utuhnya ra'sil mal. Ra'sil mal itu artinya modal. Ra'sun itu kepala, mal itu harta. Kalau ra'su mal, kepala harta. Nah, kepala harta itu artinya adalah modal, kapital. Maka kalau kapitalisme bahasa Arabnya adalah ra'su maliyah. Nah, kalau ada yah itu isme ya. Ra'su maliyah berarti kapitalisme. Jadi kepala modal maksudnya uang yang dijadikan isme. Jadi benar salah itu dasarnya adalah uang. Nah sekarang itu kan begitu ya, zaman dimana benar dan salah didasarkan pada banyaknya uang. Meskipun salah nak duitnya akeh ya benar gitu. Sebaliknya meskipun benar nak duitnya duit ya salah. Itu kapitalisme itu begitu sebetulnya. Jadi salamatu ra'sil mal, bahkan duit yang dia punya itu nggak selamat, apalagi untung.
Ya, orang berdagang, duitnya apa nggak untung, bahkan duitnya habis. Nah, itulah kira-kira perdagangan yang dialami oleh orang-orang munafik. Gitu. Allah gambarkan ulaikal ladzina ishtarabud dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam ayat ini Allah itu tidak menggunakan kata seperti, itu enggak pakai kata seperti. Wah, Anda itu seperti macan. Kalau kayak gitu kan masih ada kata seperti ya. Wah, Anda ini macan. Jadi apa namanya? Menyerupakan dengan sesuatu, tapi kata pengantarnya yang menjadi kata seperti itu dibuang oleh Allah, sehingga dalam bahasa itu jauh lebih kuat kesannya daripada kalau pakai kata seperti. Seperti kalau bapak-bapak bilang, Bu, jenengan seperti Dewi, itu beda dengan Ibu, jenengan itu adalah Dewi. Itu kan beda ya. Seperti Dewi dengan Dewi itu beda. Meskipun maksudnya sama sebetulnya. Maksudnya sama, tapi rasa di hati itu jauh lebih kuat kalau nggak usah pakai kata seperti. Kalau kata seperti itu kan derajatnya itu jadi turun kalau pakai kata seperti itu ya. Nah, Allah mengatakan di sini ulaikal ladzina ishtarabud dhalalah bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, kemudian setelah itu Allah menyerupakan. Jadi memang Quran itu banyak sekali bahasa-bahasa yang penyerupaan ya. Itu. Dan memang dalam suatu peradaban, jadi orang itu peradaban semakin tinggi, itu bahasa yang digunakan itu semakin banyak perumpamaan-perumpamaan. Itu masyarakat yang peradabannya tinggi. Kalau peradaban semakin rendah, itu bahasa yang dipakai itu semakin letterlek, semakin bahasa-bahasa yang letterlek gitu ya, vulgar. Gitu. Makanya kalau orang-orang yang pendidikannya tinggi, yang memang dia sense-nya tinggi, biasanya itu bahasanya itu bisa dimengerti, tapi kadang-kadang nggak langsung gitu ya, nggak langsung. Misalnya ada seorang bapak misalnya, Bu, apa namanya, di sana itu loh, katanya ada orang jualan, katanya itu enak sekali. Itu kalau jenengan dengarkan, ketika dia bilang begitu, itu kan kalimat berita. Ya enggak? Bu, di sana itu ada orang jualan enak sekali. Itu kan berita. Atau sebaliknya ibunya misalnya, Pak, baju itu loh bagus sekali gitu. Itu kan berita sebetulnya. Nah, secara bahasa, kalau ada orang itu dengar berita, jawabnya kan ya atau tidak kan? Ya Bu, kan begitu. Bagus itu kan gitu. Tapi kan ibu ini maksudnya kan bukan itu. Ketika dia bilang, Pak, baju ini tuh bagus sekali, maksudnya itu apa sebetulnya? Maksudnya belikan gitu loh ya. Jadi ini tuh memang betul itu. Jadi sebetulnya perintah, tapi pakai redaksi berita. Kadang-kadang itu perintah, tapi pakai bahasa pertanyaan. Itu sering begitu kadang-kadang itu. Kadang-kadang itu ya pakai bahasa tidak pakai bahasa ya itu. Itu memang hanya bisa ditangkap oleh orang yang punya sense, punya rasa bahasa tinggi. Kalau enggak bisa. Misalnya ketika Allah mengatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana? Ini kan pertanyaan sebetulnya. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah
meskipun ini pertanyaan, tapi maksudnya adalah statement kalau Allah itu adalah zat yang paling bijaksana, sehingga mestinya kalian manusia itu menggunakan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya itu halus. Halus sekali gitu. Nah, makanya Quran itu kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kemudian orang-orang munafik ini kemudian digambarkan oleh Allah dengan suatu permisalan. Masaluhum kamatsalil ladzis tauqada naro. Kalau tadi diperumpamakan dengan jual beli, ini diperumpamakan lagi. Masaluhum kamatsalil ladzis tauqada naro. Falamma adu'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Masaluhum. Nah, ini kalau ini ada kata masaluhum, permisalan mereka. Kamasalil ladzi. Ini ada kata masal, artinya seperti, di depannya ada kata ka. Ka artinya adalah seperti. Memang luar biasa ini ya. Jadi perumpamaan mereka kama salilladzi, seperti orang istauqoda, yang menyalakan naro, api. Seperti orang yang menyalakan api. Nah, kenapa api dinyalakan? Kenapa api dinyalakan? Ya biar yang awalnya gelap jadi terang. Itulah kenapa orang menyalakan api. Nah, di sini digambarkan oleh Imam An-Nawawi ai sifatul munafiqina fi hali nifaqihim. Jadi sifat orang-orang munafik dalam kondisi kenifakan mereka, kemunafikan mereka, kasifati alladzi auqada naro. Itu seperti sifat orang yang menyalakan api fi zulumatin, dalam kegelapan. Nah, kenapa kalau gelap kita nyalakan api? Maksudnya adalah likai ya'manu biha ala nafsihi wa ahlihi wa malihi. Biar yang awalnya gelap jadi terang. Kalau sudah terang, likai ya'manu, agar dia merasa aman biha, dengan api tadi, ala nafsihi, pada dirinya. Nah, wis terang kan dirinya aman ya. Bisa melihat sesuatu aman, dirinya aman. Wa ahlihi, dan keluarganya juga aman. Wa malihi, dan hartanya, karena terang. Nah, orang terang bisa dijaga uang, kan begitu. Nah, orang munafik itu sebetulnya dia itu, jadi manusia itu kan nggak aman sebetulnya. Nah, ketika dia beriman, dia jadi aman. Nah, tapi orang-orang munafik ini, dia gelap, dirinya mengalami kegelapan. Nah, kemudian ketika gelap itu dia khawatir dirinya dicelakai orang. Kalau gelap khawatir hartanya diambil orang, akhirnya dia menyalakan api, menyalakan lampu lah, kira-kira begitu. Falamma adu'at, maka ketika menerangi. Apa yang menerangi? Yang menerangi adalah nar tadi. Narun itu isim yang diperlakukan sebagai wanita ya. Makanya di sini pakai tak gitu ya. Adu'at gitu. Falamma adu'at, maka ketika api itu menerangi ma haulahu, apa-apa yang di sekitarnya. Ya, begitu dinyalakan kan jadi terang ya. Zahaballahu, Allah zahaba, menghilangkan. Zahaba itu arti bahasanya itu pergi ya. Tapi maksudnya zahaba itu artinya banyak. Zahaba itu artinya bisa pergi. Zahaba itu artinya bisa apa namanya? Zahaba itu artinya yang paling dasar itu pergi. Kemudian zahaba itu artinya juga bisa melenyapkan, dan seterusnya banyak ya.
Zahaballahu, zahaba pergi, Allah maksudnya itu Allah melenyapkan, Allah itu menghilangkan binurihim cahaya mereka. Jadi mereka udah capek-capek menyalakan lampu, menyalakan api, tapi begitu api nyala, apinya dipadamkan oleh Allah. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka fi zulumatin, dalam kegelapan. La yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Ya, kenapa nggak bisa melihat? Ya karena apinya dipadamkan. Siapa yang memadamkan? Yang memadamkan Allah. Gitu. Jadi orang seperti itu kira-kira orang munafik itu. Dia gelap, setiap dia nyalakan lampu itu padam. Artinya apa? Artinya upaya yang mereka lakukan itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Jadi dia berbuat baik, dia berbuat ibadah, semua nggak ada artinya. Hapus. Ibarat orang nyalain lampunya mati. Wes berusaha tapi tidak ada gunanya. Nah itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya Allah gambarkan seperti orang yang nyalakan lampu, tapi setiap lampu itu dinyalakan, cahayanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay atfa'ahallahu, Allah memadamkan an-nura, cahaya. Di dhahaba tadi maksudnya adalah atfa'a, ya bil iqadi, dengan tetap dalam kegelapan. Fabaqiya al mustauqituna fi zulumatin wa khaufin. Fabaqiya, maka tetap al mustauqituna, orang-orang yang menyalakan tadi tetap apa? Tetap fi zulumatin, dalam kegelapan, wa khaufin, dan dalam ketakutan. Wis capek-capek mengupayakan ben terang, ben ketakutannya hilang, ben barangnya ora hilang, ternyata ora iso menerangi. Nah itulah kira-kira sifat orang-orang munafik. Gelap itu ya. Nah di sini dijelaskan Imam Nawawi, gelap itu bisa macam-macam. Bisa seperti zulumatul lail, seperti gelapnya malam, wa zulumatu tarakumil ghamam fihi, atau gelap karena mendung yang bertumbuk-tumbuk, ya, mendung yang bertumbuk-tumbuk akhirnya menjadi gelap itu ya. Wa zulmatun intifa'un nar, jadi gelap itu adalah ketika lenyapnya api, lenyapnya cahaya. Nah, maka di sini dikatakan fakadzalika, maka demikian itu haulail munafikun, itulah yang dialami oleh orang-orang munafik. Ya. Amanu ala anfusihim wa auladihim wa amwalihim bisa babi idhari kalimatil iman. Mereka itu mencoba mengamankan dirinya, anaknya, hartanya, dengan sebab menampakkan kalimat iman atau pernyataan iman. Kalimat itu ini jangan difahami dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat, dalam bahasa Arab ada kalimat, tapi maknanya beda ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu artinya satu kata, itu bahasa Arab itu kalimat. Kalau banyak kata namanya itu qaul atau kalam. Nah kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu susunan kata. Kalau satu kata namanya ya kata tadi. Memang bahasa itu kadang-kadang maknanya beda ya. Di sini ada itu, di sana ada itu, tapi maksudnya beda. Di Malaysia juga begitu. Di Malaysia itu banyak yang sama dengan bahasa Indonesia, tapi maknanya beda ya. Di sini ada kereta, di sana ada kereta. Ini maksudnya beda ya.
Kalau kereta di sini tuh apa? Kereta itu kereta api. Nah kalau di Malaysia kereta itu mobil. Ya. Makanya saya pertama kali ketemu tuh heran saya tuh. Ya waktu pertama kali ketemu orang Malaysia di Jakarta ya, ada satu tempat pertemuan gitu di tengah kota yang memang nggak dilewati kereta. Saya tanya kan, ibu kesini dari bandara naik apa? Oh saya naik kereta. Saya tuh bingung, kereta kok lewat kiri ya? Lalu kereta itu maksudnya adalah mobil. Ada kata pusing, di sini ada kata pusing, di sana ada kata pusing. Kalau kita pusing itu apa? Ya mumet ya, pening kepala. Kalau pusing di sana itu apa? Mutar. Ya kalau orang jalan-jalan, nah itu namanya berpusing-pusing. Nah kemarin itu lucu, ada orang Malaysia kesini ke Undip ya, diminta untuk ngisi kuliah umum itu. Dia kuliahnya pakai bahasa Melayu, bahasa Melayu. Ya, kemudian kan di bidang fisika, biofisika gitu. Nah, riset kalau orang biasanya kalau riset radiasi itu biasanya kan pakai tikus. Nah, mereka kenal tikus juga. Kita tuh heran tuh. Nah, untuk riset ini kita harus pakai tikus yang suci gitu. Nah, kita kan bingung kan, suci. Tikus yang suci maksudnya tikus yang gimana? Kalau kita kan suci itu kan bersih ya. Yang nggak ada hadasnya, nggak ada najisnya. Ternyata yang dimaksud suci di sana itu, suci itu nggak ada penyakitnya ternyata ya. Jadi tikus yang suci itu maksudnya tikus yang nggak punya penyakit. Ya, nah setelah itu dia baru diinjeksi pakai sel kanker, nah setelah itu baru diteliti gitu ya. Wah ini kita mahal nih beli tikus suci. Kita bingung ini tikus suci apa? Ya itulah bahasa ya. Jadi memang seperti itu. Maka kalau kita ingin tahu ini memang kita harus tahu aslinya. Nah kemudian Allah lanjutkan, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dan di sini Allah tuh gak menggunakan kata sambung ya. Jadi kata summun, apa itu summun? Ya, jadi summun itu artinya adalah buta. Buta. Bukmun. Bukmun artinya adalah bisu. Oh, boleh ya. Sumun itu betul ya tuli gitu ya. Sumun itu tuli, bukmun itu bisu, umyun baru buta. Jadi ini nggak pakai kata sambung. Jadi Allah menggunakan kata-kata itu nggak ada kata sambungnya. Jadi buta, bisu, tuli. Fahum la yarji'un, fahum dan mereka, maka mereka la yarji'un tidak bisa kembali. Ya kenapa nggak bisa kembali? Ya karena dia buta, bisu, tuli. Ini kalau orang nggak paham alur ceritanya ini nggak ngerti maksudnya ya. Tapi kalau orang yang tahu kronologinya baru ngerti apa makna dari ini. Sumun. Jadi buta anil haki, maksudnya buta dari melihat kebenaran. Fala yasma'unahu sima'a qabulin. Fala yasma'unahu, maka mereka tidak bisa mendengarkan sima'a qabulin, dengan mendengar yang bermanfaat, dengan mendengar yang menerima maksudnya. Ya kalau diajak ngomong ya dengar sebetulnya. Tapi pendengaran mereka itu nggak ada gunanya. Ibaratnya itu masuk telinga kanan, keluar masuk pintu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah orang yang seperti ini meskipun dia mendengar itu sumun, itu seperti orang yang tuli. Bukmun, dia ada orang yang bisu. Nah kenapa bisu? Anil khairi, maksudnya dia itu bisu dari berkata kebenaran.
fala yaqulunahu qaulan mutabiqan lil waqi'. Maka dia nggak bisa berkata qaulan, suatu kata-kata mutabiqan lil waqi', yang sesuai dengan fakta. Akhirnya dia ngomongnya ini selalu dusta, ngomongnya selalu kebalikan, ngomongnya selalu nggak pernah sesuai dengan fakta. Itu adalah orang-orang yang bukmun. Meskipun dia bisa ngomong, bisa bicara, tapi sebetulnya itu adalah orang yang bisu. Umyun, dan orang yang buta, antorikil huda, dari jalan petunjuk. Fala yaronahu ya ru'yatan nafiatan, maka mereka tidak bisa melihat dengan penglihatan yang bermanfaat. Artinya ya dia kalau disuruh melihat ya melihat, tapi dia nggak bisa melihat kebenaran. Atau kalau dia melihat kebenaran itu nggak diikuti. Nah, itulah orang yang buta. Nah, orang munafik itu adalah orang yang summun, bukmun, umyun. Dan yang menarik adalah di sini Allah itu nggak menggunakan kata sambung, nggak menggunakan kata dan, nggak menggunakan kata atau, nggak menggunakan kata seperti, nggak menggunakan kata, tapi hanya sumun, bukmun, umyun. Ini kayak gitu toh itu ya. Dan sebetulnya bagi orang yang tahu bahasa itu rasanya itu mendalam sekali. Ya, makanya kalau kita misalnya baca artikel, judulnya itu panjang, kisah orang yang berbohong, itu kan kesannya kan biasa aja ya. Tapi kalau jangan baca artikel, judulnya pendek, judulnya misalnya pembohong, ini judulnya cuma gitu toh, pembohong. Daripada kalau judulnya kisah orang-orang yang berbohong, itu kesannya kan datar ya. Tapi kalau judulnya hanya pembohong, apalagi dikasih tanda petik kayak gitu, tanda seru ya, tanda seru kayak gitu, itu kesannya kan sangat tajam sekali. Nah, ini di sini kayak begitu. Di orang munafik itu sumun, bukmun, umyun. Jadi orang yang tuli, orang yang bisu, dan orang yang buta. Fahum la yarji'un, dan nggak mungkin mereka itu bisa kembali. Maksudnya adalah an kufrihim wa dhalalatihim, dari kekufuran mereka, dari kekafiran mereka, dan dari kesesatan mereka. Itulah orang-orang kafir. Jadi orang munafik ini udah dimisalkan Allah dengan dua permisalan ya. Nanti di ayat berikutnya masih dimisalkan lagi. Itu pakai ayat au kasayyibim minas sama'i dan seterusnya. Ini banyak permisalan ya. Itu sehingga bagi orang yang membaca ayat ini akhirnya itu betul-betul dapat kesan bahwa orang-orang munafik itu ya memang orang-orang yang sangat-sangat keterlaluan dalam hidupnya ini. Nah, inilah kira-kira orang munafik. Nah, kemarin tuh ada pertanyaan yang cukup menarik yang ditanyakan di sini, tapi waktu lampu mati itu ya. Yang tanya begini, dalam hadis Nabi itu ada hadis yang mengatakan ayatul munafiki salah satu. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau bicara dia bohong. Wa idza tumina khona, kalau diberi amanah dia berkhianat. Kemudian kalau dia bersumpah, wa idza wa'ada akhlafa, kalau bersumpah dia kemudian tidak menepati janji. Nah, apakah kalau seandainya kita itu berbohong, apakah kita itu jadi orang munafik? Gitu ya. Nah, maka sebetulnya begini. Jadi munafik itu punya makna syar'i. Makna syar'i munafik itu apa? Tadi ya, yang sudah kita bahas. Orang yang sebetulnya di hatinya nggak ada iman, tapi kemudian dia menampakkan seakan-akan dia beriman. Karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dia capai. Itu namanya munafik. Makanya ciri khas orang munafik yang paling utama itu yang berbohong. Makanya ciri orang munafik itu adalah bohong. Nah Pak, kalau seandainya saya itu betul-betul beriman Pak,
Tapi karena suatu hal saya berbohong, apakah saya orang munafik? Ya sebetulnya tidak. Karena orang yang punya ciri orang munafik itu belum tentu munafik. Gitu. Jadi orang yang punya ciri munafik itu belum tentu munafik. Sebagaimana orang yang punya ciri orang beriman belum tentu dia itu beriman. Gitu. Tapi paling tidak kalau kita berbohong itu ada ciri-ciri kemunafikan. Meskipun memang belum tentu kita itu orang yang munafik. Makanya dalam hidup ini kita jangan berbohong karena itu adalah cirinya orang munafik. Gitu. Disebutnya? Pencitraan. Ya intinya tuh kita nggak boleh bohong, ya. Jadi memang kulil haqqo walau kana murra. Jadi meskipun, jadi bohong itu dosa, ya. Bohong itu dosa. Dan dia ciri orang munafik. Meskipun memang ada bohong-bohong yang dibenarkan oleh Allah dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada. Contohnya apa? Ya bohong dalam peperangan itu boleh. Kenapa? Karena perang itu memang strategi. Rasul mengatakan ini al-harbu khid'ah. Perang itu adu strategi. Ya kalau kita perang kok strateginya disampaikan apa adanya ya rusak ya. Terus yang kedua, bohong di dalam suatu keluarga dalam rangka untuk menjaga keharmonisan. Nah itu termasuk bohong yang dibolehkan ya. Ya misalnya ibu-ibu itu yang masakannya sebenarnya nggak terlalu enak ya. Bapak itu tanya gimana pak rasanya, wah enak banget gitu ya. Bohong dalam rangka untuk menyenangkan hati. Sebaliknya istri juga begitu. Dibeliin baju ya, suaminya, kemudian ditanya suaminya gimana, seneng? Sebetulnya nggak seneng ya. Wah, bagus pak gitu. Nah, itu bohong yang berpahala. Jadi tidak semua bohong itu berdosa ya. Nah, Islam itu mengatur dengan rinci sebetulnya. Nah, dan menghidup kadang-kadang itu ya begitu. Ya, barangkali itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kita sampai kepada ayat yang ke-18, insya Allah nanti kita akan lanjutkan ayat yang ke-19. Ini masih membahas permisalan orang-orang munafik. Tapi mungkin kalau ada satu pertanyaan atau satu tambahan, ya, mungkin nyun sewu kalau kita tambah maksimal 5 menit gitu gimana? Kalau seandainya ada, nggih mangga nggih. Satu aja nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan kakak saya meninggal tahun 2022. Kaitan itu kami membelanjakan datanya Pak demi kemaslahatan. Tapi kami kan tidak diberi amanah ada yang bersangkutan. Tapi tujuan kami untuk dia bisa sedekah. Apakah saya kategori munafik atau tidak? Karena ini juga menyangkut kita memberikan bantuan untuk kemaslahatan. Yeah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya. Jadi berbuat kebajikan itu harus. Nah kemudian berbuat kebajikan itu caranya juga dengan cara yang baik. Ya. Kita itu berbuat kebaikan, tapi caranya tidak sesuai syariah itu salah, keliru, nggak boleh seperti itu. Jadi berbuat kebaikan, caranya juga harus baik. Ya termasuk kalau kita mau menginfakkan harta, itu harus harta kita yang sah, yang benar. Kalau itu bukan harta kita, ya kita nggak boleh mentasarrufkan, meskipun untuk kebaikan itu nggak boleh. Itu poin pertama ya. Jadi kalau kita infak, kita harus pastikan itu adalah harta yang baik-baik. Kalau harta yang nggak baik ya, apalagi bukan hak kita, ya kita nggak boleh menginfakkan meskipun niatnya baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu harta kakak saya yang meninggal. Nah berarti kalau ada orang yang meninggal,
Menurut Islam, kalau dia meninggalkan harta, itu namanya harta waris. Ya. Nah, kalau ada harta waris, maka harta itu harus dibagi sesuai dengan hukum waris dalam Islam. Sehingga jelas ini siapa yang ahli waris dapat ya, dapat apa ini, dapat ini. Nah, pembagian waris itu sudah dirinci oleh Allah dalam Al-Qur'an. Istri itu dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, termasuk kakak, adik dapat berapa. Nah, itu nanti dibahas dalam suatu ilmu khusus, namanya adalah ilmu waris. Atau kalau dalam fikih namanya adalah ilmu faraid namanya, ya. Ilmu yang membagi tentang hukum waris. Dan hukum waris ini termasuk hukum yang paling rinci dalam Al-Quran. Jadi tidak ada ayat yang lebih rinci kecuali hukum waris. Nah, makanya waris itu harus dibagi sesuai dengan ketentuan Allah. Maka kalau waris itu nggak dibagi sesuai ketentuan Allah, ya berarti kita itu akhirnya mendapatkan harta haram. Harta yang bukan hak kita, tapi mungkin haknya saudara kita, atau mungkin haknya anak yatim. Makanya itu harus betul-betul dibagi dengan pembagian sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nggak paham, ya nanti silakan tanya kepada orang yang paham tentang pembagian waris. Nah, termasuk ketentuan waris dalam Islam itu, ya kalau ada anak laki-laki, dia dapat 2 kali dari anak perempuan. Itu waris, ya. Nah, waris itu adalah harta yang ditinggal mati orang. Itu namanya waris. Nah, kalau misalnya, seperti di keluarga saya, bapak saya itu, bapak ibu saya, ketika beliau sudah sepuh, masih hidup, dan dia itu dibagi hartanya ketika beliau belum meninggal. Akhirnya dia bilang, "Nam, kamu tak kasih ini, adikmu tak kasih ini, kakakmu tak kasih ini." Ini namanya harta apa ini? Namanya hibah, bukan waris, ya. Nah, kalau hibah ya tergantung yang ngasih. Makanya kalau seorang anak dikasih orang tua, nggak boleh harus sesuai dengan hukum waris loh Pak, nggak boleh begitu. Hibah itu ya pemberian, tergantung yang memberi. Nah, begitu dihibahkan, habis, ya berarti orang tua udah nggak punya harta waris. Ketika udah meninggal, udah selesai, nggak ada harta yang perlu dibagi lagi, namanya hibah. Paham ya? Nah, kalau sudah dihibahkan ya jangan menuntut harta waris lagi. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia namanya masih dinamakan waris, tapi sebetulnya secara syariat itu sudah tidak waris lagi. Seperti saya misalnya, saya dikasih tanah oleh bapak saya ketika bapak masih hidup. Saya kalau ditanya orang, wah itu harta waris gitu. Tapi sebetulnya itu bukan harta waris, itu adalah harta hibah. Paham ya? Sehingga kita harus tahu bagaimana ketentuan syariat. Nah, kalau ada orang dia itu ingin hartanya dibagi dengan caranya dia, tapi baginya nanti kalau dia sudah mati. Nah, misalnya begini, saya punya tanah ini nanti tak kasihkan dia, nanti tolong dibagi kalau saya sudah mati. Namanya apa itu? Namanya wasiat. Oke, jadi ada hibah, ada waris, ada wasiat. Jadi wasiat itu adalah suatu permintaan untuk dikerjakan, tapi nunggu dia kalau sudah meninggal. Itu namanya wasiat. Nah, dalam Islam ada hukum wasiat. Nah, dalam Islam wasiat itu hanya boleh dikerjakan maksimal 1/3 dari harta waris. 1/3 maksimal. Jadi nggak boleh dikerjakan semuanya. Misalnya ada orang tua, misalnya loh ya, anakku iki ra ono sing gelem ngrumati aku. Wis engko nek aku mati, duitku tak wehke masjid kabeh misalnya ya. Nah, itu hanya bisa dieksekusi maksimal
sepertiga harta waris. Jadi yang 2/3 tetap menjadi hak ahli waris. Ya hal seperti ini perlu dipahami ya. Sehingga ini ono wasiat, surat wasiat loh. Iya, tapi Islam itu punya ketentuan sendiri. Gitu. Nah itu nanti bagaimana caranya bagi waris, nanti silakan jenengan diskusi dengan orang-orang yang ahli di bidang itu. Nah kalau jenengan itu misalnya dapat warisan atau dapat hibah, kan itu kan menjadi hak jenengan. Nah setelah menjadi hak jenengan, misalnya kalau begini ya, wah aku kok kayak bapak ditinggali duit wakih ya, wes lah duitnya tak infakno. Wah tentu saja itu sangat baik ya, kita dapat pahala dan tentu saja bapak kita dapat pahala juga gitu. Paham ya gitu. Tapi kalau itu bukan hak kita infakkan ya kita nggak dapat apa-apa, kita nggak punya hak ya. Nah, malah kita bisa dipersalahkan, bukan haknya kita kok kita mentasarufkan. Kita itu nak jawane kok nindakno, orang gone kok ditindakno ya malah tuh dosa. Meskipun nindakno dalam hal kebaikan. Lah ora duitnya kok diinfakno, ya salah gitu. Ya makanya kalau kita mau mentasarufkan harta, mau gunakan duit ya itu dipastikan itu harta kita, jangan hartanya orang lain. Gimana kali itu ya? Nah saya kan nggak tahu detail yang jenengan tanyakan itu, tapi kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Nyuwun sewu ini terlalu panjang tadi. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.